Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendidik, para guru, para pengajar dan para orang tua, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam serial Prophetic Teaching. Kita sampai pada bab yang ke-16, yaitu bagaimana Rasulullah SAW menggunakan metode menjelaskan dengan perumpamaan. Ada kalanya Nabi yang mulia menyampaikan pelajaran dan pengarahan kepada para sahabatnya melalui perumpamaan atau tamsil. Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang dimaksud dengan perumpamaan atau tamsil ini adalah merupakan status hukum dari dua hal yang berbeda, atau memahamkan sesuatu yang abstrak melalui sesuatu yang konkret, atau bisa diindra, bisa diraba, atau memahamkan sesuatu yang konkret melalui hal yang konkret lainnya, yakni dengan mengacu pada salah satu dari keduanya. Adapun tujuan dibuatnya perumpamaan itu adalah untuk memahamkan sesuatu yang bersifat abstrak sehingga dia menjadi lebih mudah diterima oleh yang disampaikan pengajaran kepadanya. Ibnu Qayyim pula menjelaskan beberapa manfaat dibuatnya perumpamaan sebagai berikut. Satu hal yang sudah disepakati bahwa sebuah tamsil dapat membuat jiwa lebih dekat dan lebih cepat dalam menerima sebuah penjelasan, sehingga pada gilirannya akan mampu menerima kebenaran yang diumpamakan dengan tamsil tersebut. Semakin lugas sebuah tamsil, semakin jelas pula maksud yang hendak disampaikan. Tamsil atau perumpamaan adalah penguat dan penegas bagi pesan yang ingin disampaikan. Ia seperti tanaman yang mengeluarkan tunas, lalu tunas itu menjadi tanaman menjadi semakin kokoh dan besar dan tegak di atas batangnya. Tamsil adalah kekhususan inti sekaligus buah dari akal. Sama ilmu muwaqqi'in. Maka di sini kita akan sampaikan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan metode beliau menggunakan tamsil atau perumpamaan. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaanku dan perumpamaan Nabi sebelum-sebelumku adalah seperti seorang yang membuat sebuah bangunan dengan baik dan indah. Hanya saja ada satu batu bata di salah satu sudutnya yang belum terpasang. Mulailah orang-orang mengelilinginya dan terpesona seraya berkata, kenapa batu bata ini tidak diletakkan? Beliau kemudian melanjutkan, akulah batu bata itu dan akulah penutup para nabi. Al-Alamah At-Tibi berkata, di dalam ilmu balaghah, tamsil seperti ini disebut sebagai tasbih tamthili. Dalam hadis ini, ikhwal para nabi, petunjuk ilmu dan bimbingan mereka bagi umat manusia kepada akhlak yang mulia diserupakan sebagai sebuah istana yang dibangun dengan kokoh dan indah. Akan tetapi masih ada satu bagian seukuran batu bata dari bangunan itu yang belum tertutupi. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk menutupi celah tersebut, selain ikut serta bersama para nabi-nabi sebelumnya dan meninggikan bangunan tersebut. Nabi mengumpamakan perbedaan antara yang berzikir dan yang tidak berzikir dengan tamsil atau perumpamaan beliau.
adalah Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan antara orang yang senantiasa berzikir kepada Rabb-Nya dan orang-orang yang tidak berzikir kepada Rabb-Nya adalah seperti orang hidup dan orang yang mati. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menggunakan perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati ketika kemudian mensifati atau mengumpamakan orang yang senantiasa berzikir dengan orang-orang yang tidak berzikir. Demikian juga di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih yang lainnya dari Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, perumpamaan teman yang solih dan yang buruk adalah seperti penjual minyak kasturi, minyak wangi, dan tukang tiup ububan api atau pandai besi. Seseorang penjual minyak wangi kasturi mungkin saja memberikanmu atau engkau membeli darinya dan engkau mencium aroma yang harum darinya. Sedangkan bersama tukang pandai besi bisa saja dia membakar pakaianmu atau engkau mencium bau yang tidak sedap darinya. Nah, inilah sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa perumpamaan, masih banyak sekali perumpamaan yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Misalkan perumpamaan tentang orang munafik, dengan segala kebingungannya itu seperti seekor kambing, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perumpamaan orang yang terkait dengan harta benda dunia dan lain sebagainya, maka itu adalah merupakan penjelas, merupakan perumpamaan tamsil penjelas, sehingga orang-orang yang diajarkan menjadi lebih tergambar dengan baik dalam benaknya, sehingga kemudian dia bisa menangkap pengajaran. Maka kita sebagai pendidik yang berusaha mencontoh Nabi Muhammad SAW, maka kita coba kalau tidak bisa secara improvisasi, ya kita persiapkan. Apakah perumpamaan-perumpamaan yang hendak kita sajikan kepada anak didik kita, tentu saja perumpamaan ini sesuai dengan alam berpikir dan panca indera yang ada pada dia. Kita bisa menggunakan benda-benda sekitar kita. Kita bisa menggunakan kejadian-kejadian keseharian kita untuk bisa mengumpamakan pelajaran-pelajaran yang hendak kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menjadi lebih baik di dalam mengajar anak-anak didik kita. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi